Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Mahir Bisnis Internasional Tingkat Kuliah. Pada video kali ini, saya ingin membahas dan menjelaskan mengenai integrasi ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andra Babangkara, dan sekarang saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai materi tingkatan integrasi ekonomi. Namun, di sini akan saya fokuskan ke pembahasan yang pertama adalah apa itu pengertiannya dan apa saja tingkatannya, serta argumen yang ada di sekitar integrasi ekonomi. Jadi, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas bersama mengenai materi. Yang pertama, pengertian integrasi ekonomi menurut Salvatore. Integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Kesepakatan penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan hanya akan berlaku bagi negara-negara yang saling bersepakat dan tidak berlaku atau diterapkan bagi negara-negara di luar itu. Ditambahkan oleh Balassa dalam Wang, dia mengartikan integrasi ekonomi sebagai sebuah proses dan rancangan terukur yang mempresentasikan hilangnya segala bentuk diskriminasi ekonomi antar negara. Menurut Balassa, integrasi ekonomi yang pasti adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara-negara, bukan aktor atau unit lain. Balassa pun secara jelas menyampaikan bahwa penghapusan hambatan tidak hanya dilakukan pada sektor perdagangan, tetapi dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan baik di sektor perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar negara-negara yang saling bersepakat dengan tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara itu. Terlihat bahwa integrasi ekonomi memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kedalaman integrasinya. Baik, penjelasan yang kedua adalah ada 4 tingkatan integrasi ekonomi. Tingkatan-tingkatan integrasi ekonomi itu dijelaskan oleh Balassa dan Salvatore. Mereka berpendapat bahwa integrasi ekonomi dilakukan secara berurutan dari yang sangat longgar hingga yang paling dalam, yakni yang pertama adalah area perdagangan bebas, yaitu tiap negara anggota bersepakat menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan yang bersifat kuantitatif lainnya. Namun, masing-masing negara itu masih berhak untuk menetapkan aturannya sendiri dalam tarif terhadap negara-negara non-anggota. Jika area perdagangan bebas menjadi integrasi ekonomi yang paling longgar atau yang pertama dalam pandangan Balassa, maka menurut Salvatore, integrasi ekonomi yang paling longgar adalah pengaturan perdagangan preferensial atau preferential trade arrangement, dan area perdagangan bebas menjadi tahap yang kedua. Pengaturan perdagangan bebas menurut Salvatore adalah menurunkan atau tidak menghilangkan hambatan perdagangan antara negara yang bersepakat, lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, persekutuan pabean atau custom union, penghapusan hambatan dalam perdagangan atau pergerakan barang antara negara-negara anggota yang bersepakat, atau layaknya area perdagangan bebas, ditambah dengan penyeragaman aturan perdagangan seperti tarif dengan negara non-anggota. Hal ini biasa disebut dengan common external tariff. Selanjutnya yang ketiga, pasar bersama atau common market. Menurut Balassa dan Salvatore, dalam pasar bersama ini, yang dihilangkan atau ditekan tidaklah hanya hambatan dalam perdagangan, tetapi juga hambatan pergerakan faktor produksi seperti orang dan modal. Selain itu, saat ini menurut Wang, berkembang apa yang disebut dengan pasar tunggal atau single market. Menurutnya pasar tunggal memiliki tingkat integrasi yang sedikit lebih tinggi daripada pasar bersama. Mengutip Peter Lloyd, pasar tunggal adalah prinsip atau hukum satu harga dalam barang, jasa, dan juga faktor-faktor pasar dalam suatu wilayah. Sehingga, dalam pasar tunggal dilakukanlah penyeragaman peraturan dan prosedur antara anggota. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah persatuan atau uni ekonomi, atau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai economic union. Yang artinya, dalam persatuan ekonomi, selain penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor produksi, negara-negara yang tergabung dalam uni ekonomi bersepakat untuk melakukan penyeragaman dalam kebijakan ekonomi nasional. Penyeragaman itu akan terjadi di bidang moneter, fiskal, finansial, dan juga penanggulangan permasalahan terkait ekonomi lainnya. Yang pertama, ketentuan integritas ekonomi. Integritas ekonomi dapat dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah ataupun tidak. Beberapa ahli berpendapat, integrasi ekonomi sama dengan regionalisme karena mereka tidak membedakan apakah integrasi itu terjadi dalam satu wilayah atau tidak, ataupun juga bahwa regionalisme itu haruslah dilakukan antar negara
yang berada dalam satu wilayah. Namun, mengacu kepada pengertian regionalisme yang diberikan oleh WTO, yaitu bahwa regionalisme adalah tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk melakukan liberalisasi atau memfasilitasi perdagangan dalam lingkup regional. Maka dapat disimpulkan bahwa regionalisme adalah integrasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam wilayah yang sama atau negara-negara itu berdekatan letaknya. Integrasi ekonomi secara regional dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan atau yang biasa disebut dengan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement, ataupun perjanjian perdagangan regional ataupun regional trade agreement. Kedua istilah ini sering dipakai bergantian karena dalam pandangan WTO pun RTA tidak hanya sebatas perjanjian perdagangan bebas negara-negara dalam satu wilayah. Selanjutnya, satuan ekonomi. Nah, penciptaan serikat ekonomi sejati membutuhkan integrasi kebijakan ekonomi. Di selain pergerakan bebas barang, jasa, dan faktor produksi melintasi perbatasan. Di bawah serikat ekonomi, anggota akan menyelaraskan kebijakan moneter, perpajakan, dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, mata uang bersama akan digunakan oleh semua anggota. Ini dapat dicapai secara de facto atau pada dasarnya dengan sistem pertukaran tetap tarif. Jelas, pembentukan serikat ekonomi mengharuskan negara-negara untuk menyerahkan sebagian besar ukuran kedaulatan nasional mereka kepada otoritas supranasional di masyarakat lembaga seperti Parlemen Eropa. Pembahasan selanjutnya adalah di dalam integrasi ekonomi terdapat yang namanya argumen surrounding. Sejumlah argumen seputar integrasi ekonomi. Mereka berpusat pada yang pertama, perdagangan, penciptaan, dan pengalihan. Yang kedua, pengaruh integrasi terhadap harga impor, persaingan, skala ekonomi, dan produktivitas faktor. Selanjutnya yang ketiga adalah manfaat regionalisme versus nasionalisme. Efek negatif atau positif dapat terjadi ketika kelompok negara berdagang secara bebas di antara mereka sendiri, tetapi merupakan hambatan untuk berdagang dengan non-anggota. Bagian yang pertama adalah pembuatan perdagangan dan pengalihan perdagangan. Nah, peningkatan ekspor gandum dan produk lainnya oleh Spanyol ke UA sebagai akibat dari keanggotaan disebut penciptaan perdagangan. Penghapusan tarif secara harfiah dibuat lebih banyak perdagangan antara Spanyol dan UA. Pada saat yang sama, karena Amerika Serikat masih di luar UA, produknya mengalami harga yang lebih tinggi sebagai akibat dari tarif aplikasi. Ekspor AS ke UA turun. Ketika sumber daya saing perdagangan adalah bergeser dengan cara ini dari satu negara ke negara lain, itu disebut pengalihan perdagangan. Faktor yang kedua adalah harga impor yang kurang. Ketika sebuah negara kecil menggunakan tarif impor, harga barang biasanya akan naik karena penjual akan menaikkan harga untuk menutupi biaya tarif. Peningkatan ini, harga pada gilirannya akan mengakibatkan permintaan yang lebih rendah untuk barang-barang impor. Namun, jika suatu blok negara memberlakukan tarif, menurunkan pemerintahan atas barang-barang impor akan menjadikan besar. Negara pengekspor kemudian dapat dipaksa untuk menurunkan harga bagus. Selanjutnya yang ketiga, ada peningkatan kompetisi dan skala ekonomi. Integrasi meningkatkan ukuran pasar, dan oleh karena itu, dapat menghasilkan tingkat monopoli yang lebih rendah dalam produksi barang dan jasa tertentu. Ini karena pasar yang lebih besar akan cenderung meningkatkan jumlah perusahaan yang bersaing menghasilkan efisiensi yang lebih besar dan harga yang lebih murah bagi konsumen. Selain itu, ekonomi yang kurang energik dan produktif mungkin didorong ke dalam tindakan oleh persaingan dari anggota blok yang lebih rajin. Biaya produksi yang lebih rendah yang dihasilkan dari produksi yang lebih besar untuk pasar yang lebih besar disebut ekonomi internal. Di pasar bersama, skala ekonomi eksternal mungkin juga ada. Karena pasar bersama memungkinkan faktor-faktor produksi mengalir bebas, melintasi perbatasan, perusahaan sekarang mungkin memiliki akses ke modal yang lebih murah, tenaga kerja yang lebih terampil atau superior teknologi. Selanjutnya adalah produktivitas faktor tinggi. Ketika faktor-faktor produksi bebas bergerak, kekayaan pasar umum negara secara agregat kemungkinan akan meningkat. Teori di balik pertikaian ini adalah langsung. Mobilitas faktor akan menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan modal dari daerah produktivitasnya rendah ke daerah yang produktivitasnya tinggi. Selain ekonomi, keuntungan dari mobilitas faktor ada manfaat lain yang tidak begitu mudah diukur. Bebas pergerakan tenaga kerja mendorong tingkat komunikasi yang lebih tinggi lintas budayanya. Ini di gilirannya mengarah ke tingkat pemahaman lintas budaya yang lebih tinggi. Saat orang bergerak, ide keterampilan dan etnisitas. Faktor yang terakhir adalah regionalisme versus nasionalisme. Para ekonom telah menyusun argumen yang elegan dan meyakinkan untuk mendukung berbagai tingkat integrasi ekonomi. Namun, sulit untuk mengubah argumen ini menjadi realitas dalam menghadapi nasionalisme yang kuat. Hambatan terbesar bagi integrasi ekonomi adalah
keengganan negara-negara untuk menyerahkan sebagian dari ekonomi mereka. Integrasi pada dasarnya membutuhkan penyerahan kekuatan nasional dan penentuan nasib sendiri. Perusahaan-perusahaan Amerika berkontribusi secara agresif terhadap pengurasan otak terbalik. Selama beberapa dekade, mereka mengalihkan pekerjaan manufaktur ke arah biru yang ke berbagai belahan dunia dengan biaya tenaga kerja rendah dan standar kualitas yang dapat. Oke teman-teman semua, itu merupakan pembahasan tentang integrasi ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa definisi tentang integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan baik di sektor perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar negara-negara yang saling bersepakat. Dan ada tingkatan-tingkatannya, serta ada argumen seputar integrasi ekonomi. Baik, itu saja pembahasan video kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan baru dan sampai jumpa lagi di video Mahir Bisnis Internasional selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.